Oke guys, balik lagi bareng gue Demi di channel Karmal Pokon, channel spesialis yang khusus bahas film-film Asia yang berisikan mbak-mbak lucu-lucu manja ya. Mbak-mbak lucu-lucu manja, cuk. Mbak-mbak lucu-lucu manja. Mbak-mbak lucu-lucu manja. Mbak-mbak lucu-lucu manja. Langsung aja udah gitu, cuk. Film akan dibuka dengan memperlihatkan seorang pria yang baru saja memarkirkan bus di halaman kantor polisi, yang dimana pria ini ternyata adalah seorang anggota yang baru selesai bertugas. Beberapa saat, bus yang diparkirkan malah tersambar petir dan membuat alarm menyala, yang lantas membuat pria ini penasaran dan ingin mengecek apa yang terjadi. Ketika pria tersebut masuk ingin mengecek keadaan di dalam bus, ia pun dikagetkan kemunculan akan 5 anak gadis perempuan yang membuatnya bingung dari mana asalnya kelima anak gadis tersebut. Scene berlanjut ke waktu 20 tahun kemudian. Terlihat ada seorang pemuda sopir taksi sedang parkir bernama Ansin yang diceritakan hendak berniat ingin menjemput kekasihnya di hari itu. Tak lama kemudian, mobilnya Ansin pun terlihat dimasuki oleh seorang wanita yang malah keluar lagi dan mengurungkan niatnya untuk pergi setelah melihat foto Ansin ini bersama pacarnya. Ansin yang kala itu sudah menunggu lama akibat sang kekasih tidak turun juga. Ia pun memutuskan untuk menemui kekasihnya masuk ke dalam apartemen dan bingung melihat banyak anggota polisi berlarian di gedung tersebut. Yang dimana nasib naas pun lantas menghampiri hidupnya Ansin karena dikagetkan akan melihat sang kekasih kini ternyata telah kehilangan nyawanya akibat dibunuh oleh seseorang. Setelah beberapa hari bersedih menghadapi cobaan tersebut, Ansin pun kembali lagi ke TKP di apartemen mendiang kekasihnya untuk mencari petunjuk siapa yang telah merenggut nyawa pacarnya itu. Benar saja, sekilas Ansin ini memperhatikan kaca jendela yang telah pecah. Ia pun menyadari saat menemukan serpihan kaca di kursi penumpang mobil taksinya, yang membuatnya kini tahu kalau gadis yang masuk ke mobilnya itulah pembunuh yang ia cari. Ansin pun lantas langsung mengecek kamera yang ia tempatkan di dashboard mobilnya, dan saat itulah ia melihat wajah gadis yang telah menghancurkan hidupnya tersebut. Dengan bermodalkan alamat yang sempat ia dengar saat gadis itu masuk ke dalam mobil, Ansin pun langsung pergi menuju ke alamat tersebut karena berniat ingin membalaskan dendam kematian mendiang kekasihnya itu. Sesampainya di alamat itu, Ansin pun benar saja menemukan foto wanita yang masuk ke mobilnya tempo hari di rumah tersebut dan menemukan sebuah foto yang menampilkan 5 anak gadis yang tadi ada di awal film. Di sisi lain, terlihat ada seorang polisi yang tengah menyelidiki kasus pembunuhan 2 gadis bernama Kapten Lau, yang dimana 2 korban tersebut identitasnya ternyata palsu layaknya seperti pacarnya Ansin. Ansin yang kala itu mendapat informasi dari seorang wanita tua di dekat rumah tersebut. Ia pun memutuskan untuk mencari keberadaan anak gadis lainnya yang ada di foto. Namun Ansin ini sudah terlambat karena gadis itu ternyata telah dihabisi. Melihat ada seorang pria yang mencurigakan berjalan menjauh dari bar tersebut, Ansin pun bergegas mengejar pria itu. Dan benar saja pria itulah yang ternyata menghabisi para gadis di foto termasuk mendiang pacarnya. Namun sayangnya, sesaat Ansin mau menyerang karena ingin membalaskan dendam, ia malah tertabrak oleh sebuah mobil yang tengah melintas dan kini terpaksa harus dirawat di rumah sakit akibat mengalami luka berat. Mengagetkannya lagi, setelah Ansin tersadar dan bersikeras ingin keluar dari rumah sakit karena ingin memburu si pembunuh, si wanita yang difoto malah datang untuk menemuinya dan berkata kalau ia bukanlah pembunuh yang Ansin cari. Ketika gadis yang bernama Nona Bai ini mau menjelaskan kalau ia dan mendiang kekasihnya Ansin sebenarnya adalah 2 dari 5 bersaudara, polisi pun terlihat datang ke rumah sakit itu karena menduga tersangka yang menghabisi para gadis tersebut adalah Ansin sendiri. Menyadari akan penyamaran Nona Bai yang memakai baju petugas kebersihan saat ingin menaiki lift, Kapten Lau pun bergegas mengejar Nona Bai dan Ansin yang kala itu tengah berlari kabur
dan sampai di sebuah gerbong kereta yang sudah tidak berfungsi lagi. Naasnya, si killer malah muncul di sana dan berhasil melukai Nona Bai hingga Nona Bai ini tidak sadarkan diri dan lantas menghajar Ansin di depan Kapten Lau sendiri. Saat Kapten Lau memutuskan untuk menembak si killer dan membuatnya terjatuh, Ansin pun langsung bergegas menggendong Nona Bai yang sedang terluka untuk melarikan diri dari kejaran Kapten Lau yang sudah salah berprasangka. Mendengar Ansin ini bilang kalau ia akan segera membawa Nona Bai untuk mengobati lukanya ke rumah sakit, Nona Bai pun menolak dan malah bilang kalau rumah sakit tidak akan bisa untuk menyembuhkannya, melainkan hanya Ansin seorang yang bisa melakukan hal itu. Heran atas perkataan tersebut, Ansin pun bilang kalau ia hanyalah seorang sopir taksi biasa dan bukanlah seorang dokter. Namun Nona Bai menjelaskan kalau ia kini telah mengetahui siapa Ansin sebenarnya. Yang dimana Ansin ini diceritakan ternyata adalah seorang pria yang telah memiliki DNA unik. Yang hal itu mereka ketahui dari bayi mendiang kekasihnya Ansin, yang tubuhnya telah berubah dan berevolusi setelah tidur dengan Ansin sebelum kematiannya. Dan dengan DNA itulah hanya Ansin satu-satunya orang yang bisa mengobati lukanya Nona Bai, dan satu-satunya orang yang bisa membunuh dan menghentikan killer tersebut. Nona Bai pun lantas menyuruh Ansin untuk segera menghentikan mobilnya mereka di pinggir danau dan langsung meminta Ansin bersama dengannya untuk melakukan adegan mobil bergoyang. Nah mantap nih mobil gempa ya. Aduh nih kalian ini kerjaannya nih pasti nih. Hah? Benar saja, setelah selesai melakukan hubungan dengan Ansin di dalam mobil, Nona Bai secara ajaib malah tiba-tiba saja lantas sembuh dari luka-lukanya yang kini terlihat mandi di danau dan meminta Ansin untuk menyusulnya. Anjay gurinjay ini cok. Mantap juga nih Nona Bai ini. Aduh nih jadi sopir taksi aja udah dah habis ini ya. Pensiun aja udah nih mengkonten nih. Namun sayangnya, belum sempat mengambil ancang-ancang mau ikut nyebur ke dalam danau, Kapten Lau dan bawahannya malah datang dengan tujuan ingin menangkap Ansin, yang membuat mandi-mandi manja akhirnya cancel nggak jadi berlangsung. Aduh nih cancel cok. Tidak jadi ya. Main lato-lato nih. Lato-lato di tengah danau. Ketika semuanya sudah berada di kantor polisi, Kapten Lau yang kini masih belum percaya kalau Ansin ini bukanlah tersangka yang telah menghabisi para korban. Ia pun dikagetkan saat Ansin memperlihatkan foto 5 anak gadis yang ia temukan di tempatnya Nona Bai, yang dimana satu dari 5 gadis tersebut yang kini masih hidup ternyata adalah istrinya Kapten Lau sendiri. Kapten Lau pun lantas langsung berlari bergegas pulang dan berusaha untuk menelpon istrinya, karena takut sang istri akan meninggoy akibat diburu oleh killer yang kini masih hidup. Benar saja, sesaat tengah berada di perjalanan pulang, sang istri malah mengangkat telepon dan bilang kalau ia sangat menyayangi Kapten Lau dan lantas mengucapkan selamat tinggal, karena si killer tersebut ternyata sudah berada di sana untuk menghabisinya. Ketika sang istri kini nyawanya sudah tidak tertolong dan terbaring kaku di hadapannya, Kapten Lau pun dikagetkan akan sesuatu yang bersinar di dalam tubuh istrinya itu, yang juga itu ia temukan di tubuh para korban gadis lainnya. Bingung akan apa yang kini ia alami, Kapten Lau pun meminta Nona Bai untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa pria itu memburu para gadis yang salah satunya adalah istrinya tersebut. Yang dimana ternyata Nona Bai ini dan 4 mendiang saudarinya itu bukanlah berasal dari dunianya mereka. Kelima anak gadis tersebut ternyata adalah hasil eksperimen bioteknologi para kaum lelaki di dunianya, yang tidak mau menerima akan keberadaan kaum perempuan di dunia tersebut, dan hanya memperbudak perempuan sebagai mainan dan alat untuk kepuasan semata. Dan akibat mereka berlima berhasil kabur ke dunianya Kapten Lau karena ingin menyelamatkan diri, hal itulah yang membuat sang penguasa di dunia Nona Bai ini mengirimkan seorang pembunuh untuk melenyapkan 5 anak gadis tersebut. Yang dimana kini hanya Nona Bai lah yang tersisa dari 5 anak gadis itu, dan hanya Kapten Lau bersama Ansin inilah yang bisa membantunya untuk menghentikan killer. Berhubung Kapten Lau dan Ansin ini juga punya dendam karena istri dan kekasihnya mereka telah direnggut oleh pria tersebut, mereka bertiga pun kini akhirnya lantas bekerja sama
yang terlihat sedang mempersiapkan diri untuk memburu killer. Meskipun Nona Bai akhirnya terpaksa tewas saat menghadapi killer yang kekuatannya jauh dibanding manusia biasa, ketika tidak sengaja terkena semburan darah dari DNA-nya Ansin. Killer itu pun akhirnya bisa berhasil untuk dikalahkan dengan meminta Kapten Lau untuk menembak tembus melalui tubuh Ansin yang juga akan berkorban. Dan filmnya pun berakhir dengan ditutupnya kasus tersebut karena pelaku pembunuhan itu juga sekarang sudah berakhir tewas. Dan Kapten Lau yang kaget akan sambaran petir di bus yang ia parkir sama persis seperti kejadian 20 tahun yang lalu. Cuy, apa ini, ada lagi kah nih anak gadis yang datang nih, cu? Aduh, nih filmnya kayak begitu ya. Nggak apa-apa lah ya, tapi yang penting ada lato-lato mengambang di tengah danau ya. Aduh, nih lato-latonya nih hanyut nih. Lato-lato siapa? Hanyut Lato-lato nggak bunyi, cu. Lato-lato silent. Aduh, lato-lato. Lato-lato katanya, gue kemarin dapat komen, cu. Itu lato-latonya besar dan bulat. Baru kepikiran gue lato-lato, anjir. Guys, ya mungkin segini aja ya untuk pembahasan alur film kali ini ya. Ini buat kalian yang pengen nonton full movie-nya, kalian langsung aja search nonton film Magic Dolls tahun 2017 di Google Chrome, cuy. Nah, di YouTube juga ada ya, by the way ya. Filmnya nih di YouTube juga ada, cuy. Udah, cuy. Tamat. Habis sudah videonya, cuy. Mbak lucu menjak.